hari ini kita terbang jauh ke lingkungan paling ekstrim di bumi, yaitu Arktik yang membeku. Di hamparan es yang luas dan dingin ini hanya ada satu raja predator yang dominan, yaitu beruang kutub. Dengan beratnya itu dia memiliki berat 600 kg. Beruang ini adalah mesin bertahan hidup yang sangat efisien. Namun di tengah kondisi yang keras, setiap langkah, setiap energi yang dikeluarkan harus diperhitungkan dengan cermat. Pernahkah Anda menyaksikan video beruang kutub yang berjam-jam dan diam tak bergerak di dekat lubang napas anjing laut di es? Pernahkah Anda melihatnya? Kalau saya pernah menonton video yang telah dikirimkan oleh dosen kita sendiri, yaitu Pak Syamsul SPD MPD. Dia itu pernah mengirimkan video beruang kutub yang sedang mencari makanan atau mangsa. Dia itu dalam video itu beruang kutub sedang jalan, kemudian pas dia dalam keadaan lemah, tiba-tiba dia mendapat mangsanya, yaitu anjing laut yang sedang tidur. Namun anjing laut itu berusaha melarikan diri dari beruang kutub, namun beruang kutub ini tetap menangkapnya. Itu saja sih kalau menurut pengetahuan saya yang telah saya nonton terhadap video kemarin. Baik, jadi ini bukan kemalasan. Jadi beruang kutub itu diam di tepi bekuan es itu adalah sebuah keputusan ekonomi yang sangat cerdas yang ia miliki. Jadi di balik kesabaran membekunya terdapat ilmu pengetahuan yang luar biasa, yaitu optimal foraging theory atau biasa disebut dengan OFT. Hal ini kita akan membongkar strategi berburu beruang kutub, menganalisis mengapa anjing laut adalah makanan pilihan yang dipilih oleh beruang kutub dan bagaimana perubahan iklim memaksa mereka untuk menulis ulang buku ekonomi kelangsungan hidup mereka. Mari kita selami misteri strategi berburu di atas es ini. Jadi makanan utama beruang kutub adalah anjing laut cincin atau Pusa hypsida dan anjing laut berjanggut atau Erythnatus barbatus. Jadi strategi mereka itu dikembangkan selama jutaan tahun untuk memaksimalkan hasil buruan berlemak tinggi di lingkungan yang dingin. Adakah di sini yang mau menjelaskan tentang bagaimana strategi beruang kutub dalam mencari makanannya? Ya, menurut Johan P. Whitman, selama musim panas dan musim gugur, beruang kutub itu di beberapa subpopulasi kekurangan akses ke mangsa mamalia laut karena pengurangan musiman es batu atau es laut. Sedikit tambahan tentang menurut para ahli yang telah saya baca terhadap artikel, yaitu Pantoni pada tahun 2021 ia mengutip bagaimana beruang laut mencari makan di atas laut atau es laut. Jadi dia itu mencari makan soliter. Kita tahu kan bahwa soliter itu sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Dia itu mencari makan soliter. Namun dia itu bisa menjadikan makanannya bisa menyimpan makanannya itu selama seminggu terhadap satu hewan, yaitu satu ekor hewan anjing laut. Namun menurut tadi Fitri mengatakan beratnya itu sampai 6 kilogram terhadap beruang kutub. Namun pendapat yang saya telah temukan yaitu bahwa beratnya itu sebanyak berat tubuhnya, yaitu lemak yang ada dalam tubuhnya itu 40 sampai 50 kilo terhadap pendapat Anthony yang telah dia keluarkan dalam artikelnya. Bagaimana dengan teman-teman? Ternyata berat juga ya. Ya.
Baik, menurut artikel yang saya baca itu dari John 2021 itu bentuk tubuh beruang kutub itu yang besar, padat dengan telinga dan ekor kecil itu dia merupakan hasil dari adaptasi internalnya yang sempurna. Dan porsi tubuh pada beruang kutub itu mengurangi kehilangan panas melalui kulit dan permukaan tubuh, menjaga suhu internalnya tetap stabil dan adaptasi ini memungkinkan beruang kutub berfungsi optimal sebagai predator puncak di daerah es tanpa membuang energinya untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa beruang kutub tersebut itu bentuk tubuhnya yang sangat besar. Selain itu, beruang kutub juga termasuk perenang yang kuat dan dia diklasifikasikan sebagai mamalia laut. Kenapa diklasifikasikan sebagai mamalia laut? Karena ketergantungan mereka yang kuat pada sumber makanan laut. Nah, yang kita ketahui juga bahwa beruang kutub ini menunjukkan berbagai adaptasinya, baik itu morfologi dan fisiologi. Nah, di mana adaptasinya itu untuk bertahan di lingkungan yang ekstrim. Contohnya seperti bulu putih dan tebal dan kulit hitam membantu dia menyerap dan menahan panas. Terus ada lapisan lemak tebal atau blue beard. Dia itu berfungsi sebagai isolator atau cadangan energi. Dia juga memiliki kaki yang besar serta cakaran yang kuat. Fungsinya itu untuk berjalan di atas es dan berenang untuk menangkap mangsanya. Nah, selain itu beruang kutub juga dia itu memiliki indera penciuman yang tajam yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi anjing laut tadi sebagai mangsanya, sehingga dari beberapa kilometer itu dia bisa mencium mangsanya. Mungkin ada yang bisa nggak saya sedikit menambahkan? Jadi tadi saudari Widi mengatakan bahwa mamalianya itu kenapa? Tadi dikatakan mamalia itu dapat bertahan atau mempengaruhi. Tadi saudari mengatakan kalau mamalia itu ada tadi penjelasan terhadap mamalia di dalam beruang kutub. Jadi sedikit tambahan bahwa menurut saya itu kalau mamalia itu kita temukan jarang kita temukan di wilayah yang ditempati pada beruang kutub atau wilayah yang ekstrim. Baik, bagaimana saudari? Ya, baik, dari guys, halo semua. Kali ini kita membahas hewan beruang kutub dari wilayah yang sangat dingin dengan penuh es. Ternyata beruang kutub itu memang kita lihat warna kulitnya putih, tapi sebenarnya itu hanyalah pantulan dan gambaran dan pantulan cahaya matahari. Jadi itulah kenapa beruang kutub itu berwarna putih, karena adanya pantulan dari hamburan cahaya matahari, sehingga rongga-rongga beruang kutub tersebut berwarna putih. Sebenarnya dia tidak punya pigmen putih, itu hanyalah pantulan dari cahaya matahari. Itu adalah penelitian yang sudah ilmiah, banyak diteliti oleh para ilmuwan. Kemudian sebenarnya kulit mereka hitam, tebalnya. Jadi dia kulitnya hitam, dia tebal, kulitnya tebal. Terus sangat efektif dalam menyerap panas matahari. Dia membantu mereka tetap hangat di lingkungan Arktik yang sangat dingin. Yang disebutkan oleh Fitri tadi itu adalah
salah satu fakta unik dari beruang kutub, yaitu karnivora terbesar di dunia. Itulah fakta unik. Dan dia memang benar bahwa beratnya mencapai 600 kg. Itu adalah salah satu dari fakta unik dari beruang kutub juga. Kemudian indera penciumannya yang sangat besar. Memiliki indera penciuman yang luar biasa karena dapat mencium bau anjing laut dari jarak hingga 1,5 km. Itu adalah penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Itu saja dari yang berdasarkan yang saya baca. Oke. Jadi ternyata beruang kutub itu dikenal sebagai predator yang sangat terspesialisasi. Jadi mereka itu mengandalkan es laut sebagai platform berburu utama mereka. Mereka biasanya menggunakan 2 teknik utama. Yang pertama itu dia stealth hunting atau berburu diam. Jadi beruang kutub ini menunggu dengan sabar di dekat lubang napas anjing laut. Mereka menggunakan indera penciumannya yang tajam seperti yang dikatakan oleh saudari Sultan tadi, bahwa beruang kutub itu memiliki indera penciuman yang tajam untuk mendeteksi kedatangan mangsa. Kesabaran adalah kunci di mana beruang kutub ini bisa menangkap mangsanya. Terus yang kedua itu dia stalking atau mengintai. Jadi beruang ini merangkap perlahan mendekati anjing laut yang berjemur di es. Jadi ketika anjing laut ini sedang berjemur, maka beruang kutub ini akan diam-diam menangkap mangsanya. Jadi dia berhenti setiap kali anjing laut mengangkat kepala. Jadi misal anjing laut ini menyadari bahwa ada beruang kutub yang mendekat, maka beruang kutub ini akan berdiam diri agar tidak diketahui oleh mangsanya. Jadi di saat-saat terakhir itu dia menggunakan ledakan kecepatan untuk menerkam mangsanya. Jadi misal pada saat anjing laut sudah menyadari bahwa akan diterkam oleh beruang kutub, maka beruang kutub ini akan secara cepat berlari dan menerkam mangsanya. Terus yang kedua itu dia kebutuhan energinya yang ekstrim. Jadi beruang kutub ini membutuhkan makanan yang berlemak tinggi. Alasan sederhananya itu untuk isolasi dan penyimpanan diri. Jadi mengapa beruang kutub ini makanan utamanya itu anjing laut? Karena anjing laut itu memiliki lemak yang banyak. Jadi akumulasi cadangan lemak ini sangat penting agar mereka bertahan selama periode puasa, terutama saat musim panas ketika es laut mencair. Terus yang ketiga itu dia puncak dan penurunan foraging. Jadi keberhasilan berburu sangat bervariasi secara musiman, di mana pada musim semi akhir dan musim panas awal adalah periode puncak keberhasilan berburu mereka, terutama saat anak-anak anjing laut di sapi dan rentan. Menurut Pagano 2021, selama waktu ini massa tubuh beruang kutub dapat meningkat hampir 2 kali lipat. Akumulasi lemak tubuh ini sangat penting bagi beruang untuk bertahan hidup melalui musim gugur dan musim dingin. Ada tambahan? Baik, ada tambahan tentang adaptasinya itu beruang kutub ketika dia itu ketika di es laut itu mencair. Dia ini beruang kutub ini menunjukkan peralihan sementara ke omnivora, di mana dia itu memakan berbagai makanan yang terestrial. Namun manfaat energi dari sebagian besar itu makanan darat kecil itu dibandingkan dengan mangsanya mamalia.
dia. Kemudian itu lautnya di beberapa wilayah itu mengalami peningkatan penggunaan yang rendah. Kemudian juga dikaitkan dengan penurunan kondisi pada tubuhnya ketika di musim semi itu mengalami kayak proses perhentian pada kondisi tubuhnya ini beruang kutub, sehingga beruang kutub itu dapat bertahan diri, namun dia itu juga beruang kutub itu bisa juga dapat berpuasa. Mengapa dikatakan berpuasa? Karena di sini kurangnya mangsa yang dia ingin temukan, makanya dia itu mengalami peristirahatan lah. Itu saja. Ada tambahan dari yang lain? Baik, kita sudah terlalu membahas lebih dalam tentang pembahasan beruang kutub yang sudah meliputi tentang adaptasinya maupun morfologi maupun cara dia mencari makan. Supaya kita tidak bosan, saya ada tebak-tebakan tentang beruang kutub. Kalian tahu gak sih orang apa yang kakinya 4? Ada yang tahu? Apa tuh? Jadi begini, misal nih kita ketemu dengan beruang kutub di malam hari, dia tidak kelihatan. Terus kita melihatnya, oh orang itu kakinya 4. Mana ada orang kakinya 4. Terus gini, oh orang beruang. Orang beruang. Orang beruang. Bisa nih. Wih, orang kakinya 4. Oh, orang beruang. Baik, jadi dari pembahasan tadi, menurut Anda, masih ada satu. Menurut Anda, apa yang bisa kita pelajari dari beruang kutub? Maksudnya apa dari segi manusia ini, apa yang kita bisa pelajari dari strategi beruang kutub ini dalam mencari makanannya? Yang dapat kita pelajari, yang saya tangkap itu ternyata beruang kutub itu dia itu bisa dapat menghemat makannya, karena dalam satu anjing laut itu dia bisa gunakan sampai seminggu untuk bahan makanannya. Itu saja sih kalau saya. Ada tambahan dari yang lain? Kalau saya ternyata saya baru tahu kalau beruang kutub ternyata harus memakan yang namanya itu lemak. Dia harus memakan banyak lemak. Ternyata baru saya tahu gitu. Jadi ternyata saya juga baru tahu kalau beruang kutub makannya anjing laut. Kukira dia makan penguin. Terus kukira beruang kutub makan juga ikan. Ternyata anjing jipaing, anjing laut. Kayaknya kalau beruang kutub bisa makan penguin, cuman dia itu lebih kayak adalah makanan utamanya. Seperti kita kan nasi, tapi Sultan biasa makan mie toh. Tapi mungkin makanan utamanya tetap nasi lah. Jadi kita itu ambil bahwa beruang kutub juga begitu. Dia lebih pilih mungkin dulu yang anjing laut. Ketika dia sudah tidak menemukan anjing laut, mungkin dia bisa makan hewan-hewan lain yang dia temukan. Jadi anjing laut itu hanya sebagai makanan utamanya saja, yang menjadi tempat untuk berburu utamanya itu anjing laut. Tapi beruang juga itu, beruang kutub bisa makan, dia berburu juga ikan, burung dan lain-lain. Oh ya, jadi seperti itu ya. Oke sih.
Thank you guys atas tambahan dari tanggapan saya tadi. Baik, jadi beruang kutub ini bukan hanya tentang kelangsungan hidupnya saja, tapi ini tentang spesialisasi dan adaptasinya yang realistis. Jadi beruang kutub mengajarkan kita bahwa ekonomi sejati bukanlah tentang kuantitas, melainkan tentang kualitas dan efisiensi, dan bahwa strategi terbaik adalah yang paling hemat energi di lingkungan yang paling keras. Baik, itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih atas waktu teman-teman sekalian. Baik, mari kita tutup dengan mengatakan selamat tinggal. See you.